Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah siswaku yang sukses, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi tentang persiapan dan editing video sederhana. Ingat, kesuksesan seseorang diperoleh dari usaha yang maksimal. Oleh karena itu, selalu berdoa, rajin belajar, tidak putus asa, dan jangan menyerah. Selamat belajar, salam sukses. Siswaku yang cerdas dan hebat, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara persiapan dan melakukan editing video sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan cara persiapan dan melakukan editing video sederhana. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap perhatian, aktif, menghargai, tanggung jawab, dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan cara melakukan persiapan dan melakukan editing video sederhana. Sebelum kita melakukan proses editing, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus menentukan salah satu topik atau tema ataupun judul yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan data-data yang berhubungan dengan tema yang kita ambil. Contohnya data videonya, kemudian gambarnya atau foto, kemudian audio, musik, dan pendukung lainnya itu harus sesuai dengan judul atau tema yang kita ambil. Kemudian data-data yang kita pilih tersebut nantinya kita masukkan dalam sebuah folder dengan cara mengklik start, klik kanan pada start, kemudian pilih open Windows Explorer, kita pilih directory, kemudian kita buat sebuah folder dengan menekan new folder atau klik kanan di sini bisa juga, kemudian pilih new, baru folder, kemudian kita beri dengan nama, contohnya saja project video. Setelah folder terbentuk dengan nama project video, kita cari data-data yang berhubungan dengan video yang akan kita buat atau edit nantinya. Misalnya contoh, saya ambil di sini ada data, kemudian di sini yang berhubungan dengan video yang akan saya buat dan edit adalah macam-macam data seperti video, kemudian gambar, ada juga suara. Saya akan kopikan ke folder yang saya buat tadi, yaitu project video. Kita paste di sini. Selanjutnya kita akan melakukan editing video sederhana. Setelah antarmuka dari Saberly PowerDirector tampil, maka langkah berikutnya adalah kita membuat project baru dengan menekan file, new project. Kemudian kita akan mengimpor, menekan file, import, mengimpor folder yang kita buat sebelumnya. Oke, kita tekan media folder, kemudian kita cari directory, tempat menyimpan folder yang kita buat tadi sebelumnya. Di sini ada yang namanya project video. Oke, pilih OK. Oke, setelah project video sudah terimpor di dalam media library, baru kita akan membuat video sederhana tersebut.
Di sini saya akan mengambil tema yaitu tentang Car Free Day. Jadi di sini tentang Car Free Day di Surabaya. Misalnya contohnya seperti itu. Boleh Anda nanti bisa mengembangkan dengan model atau video dengan tema yang lain. Berikutnya kita akan mengimpor video, gambar atau foto, kemudian audio ke area timeline. Caranya adalah klik kemudian drag video berikut ke area timeline bagian master video track. Kita impor semua. Di sini ada gambar, beberapa gambar kita akan impor. Kita sesuaikan urutannya. Oke, ada beberapa gambar yang saya impor di sini. Ada sekitar 5 gambar. Berikutnya untuk audio bisa kita impor ke media timeline, yaitu di bagian audio atau musik bawah. Kita klik drag. Oke, kita tampilkan di situ. Langkah selanjutnya kita akan memberi efek pada video atau gambar yang kita impor tadi. Kita pilih efek room, kemudian kita pilih salah satu efek yang akan kita pakai. Misalnya contohnya saja di sini akan saya ambil ini satu efek, kita drag kemudian taruh di daerah bagian efek track. Kemudian di sini bisa kita klik untuk membesarkan durasi. Jadi durasi itu adalah waktu efek tersebut bisa tampil. Di sini saya akan taruh di awal sampai akhir daripada video awal gitu ya. Nah, selanjutnya kita pilih lagi efek yang lain. Misalnya contoh saya ambil efek bubble di sini, kita akan taruh juga, kita drag, kemudian kita simpan di bagian efek track. Kemudian di sini adalah durasinya, kita samakan dengan durasi yang ada pada foto. Misalnya tampilnya foto seperti itu. Kita lihat di sini ada 2 efek yang kita pakai. Misalnya kita gerakkan di view-nya, di movie-nya, di situ contohnya bisa kelihatan. Oke, kita gerak ini ada di situ. Setelah memberi efek, biar video kita lebih bagus, kita akan memasukkan sebuah objek. Kita akan pilih tool yang bernama PIP Object Room atau dengan menekan F5. Kita klik. Misalnya kita pilih ini ya, romance. Ini 1. Kemudian misalnya kita panjangkan durasinya. Kemudian kita pilih juga untuk track gambarnya. Sebuah video, kita pilih title room, kita cari teks yang akan kita gunakan. Misalnya contoh saja kita ambil 1 di sini, kita klik drag, kemudian kita taruh di daerah timeline bagian title track ya. Contohnya saja tulisan ini mau tampil di awal, berarti di sini kan saya taruh di awal. Ini bisa diperpanjang, apa maksudnya? Ini juga adalah maksudnya untuk memperpanjang atau memperpendek durasi dari teks yang akan keluar. Oke, jangan lupa kita ganti tulisannya dengan menekan klik 2 kali di area teks. Klik 2 kali.
Baiklah, kita akan ganti tulisan ini dengan mengklik 2 kali. Kita sesuaikan judulnya dengan topik yang kita buat. Misal tadi saya mengambil topik tentang Car Free Day. Setelah mengimpor teks dan memberi judul pada video, yang tidak kalah pentingnya juga kita memberi sebuah transisi to effect transition. Misalnya kita contoh ambil satu, kemudian kita klik drag di daerah antara video dengan gambar berikut. Antara video dan gambar. Sini, kalau kita sorot di sini akan terlihat durasi daripada efek transition ini. Di sini kalau kita lihat di situ muncul angka 2 detik. Durasi ini bisa juga kita tambah atau kurangi dengan cara menekan klik 2 kali pada efek transition. Di sini kalau kita lihat durasi settingnya adalah 2 detik. Misalnya kita tambah, oh saya maunya lebih lama, misalnya kita tambah 4 detik. Misal contoh kita oke. Jadi durasi ini nanti akan tampil adalah 4 detik. Akan kita coba video yang sudah kita buat ini. Misalnya contoh kita coba dulu. Kemudian ada transisi berikutnya, perpindahan dari foto satu dengan yang lain. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat tadi, antara suara video dengan audio yang kita impor itu tertumpuk suaranya. Jadi antara audio dari video ini dan audio ini adalah tertumpuk karena posisinya adalah sejajar. Biar tidak tertumpuk dan audio ini nanti suaranya biar di setelah video, misalnya contohnya seperti itu, kita klik kemudian kita geser saja audio yang ada di bawah ini. Oke, kita buat sejajar dengan akhir daripada video. Kemudian kita coba ya, kita coba. Suaranya sudah tidak tumpuk lagi, kemudian dia akan menyambung suara selanjutnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat narasi pada video dengan menekan tombol voice over recording room. Kemudian kita atur volume daripada recording. Kemudian kita tekan record untuk memulai rekaman. Misalnya contoh, selamat datang di Car Free Day. Setelah kita merekam, kita tekan stop tadi ya. Selanjutnya hasil rekaman otomatis akan tampil pada timeline daerah voice track. Di sini seperti kita lihat, di sini ada capture. Di situ adalah hasil rekaman yang baru kita lakukan. Misalnya kita dicoba. Oke, di situ ada hasil rekaman yang sudah kita buat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita akan mengatur musik yang ada di area musik. Di sini di musik track, di situ musiknya terlalu panjang. Kalau kita lihat di situ ada musiknya selama 3 menit. Padahal video yang kita buat selama 30 detik, berarti terlalu panjang musiknya. Oleh karena itu kita harus mengedit musik tersebut
memperpendek durasi daripada musiknya. Gimana caranya? Kita klik di ujung musik, kemudian kita geser sampai posisi teks terakhir daripada video yang kita buat. Inilah hasil video yang telah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan video tersebut, yaitu dengan menekan file, kemudian save. Kita beri dengan nama Pelatih 2, kemudian save. Selanjutnya kita akan memproduksi video yang kita buat dengan cara menekan produce. Di sini ada tombol produce. Ini adalah untuk memproduksi dari video yang kita buat menjadi file bentuk lain. Misalnya bentuk AVI, MP1, MP2, MP4 dan seterusnya. Kemudian kita akan keluar dari Cyberlink Power Director dengan menekan file exit. Dengan berakhirnya pertemuan keempat, maka berakhir pula pembahasan tentang teknik pengolahan video kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.